Assalamualaikum sahabat Bumil, apa kabarnya hari ini? Hai Mams, ketemu lagi bersama saya Dr. Un SPOG. Kali ini kita akan membahas tentang pendarahan pada kehamilan muda. Yuk kita simak videonya, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng. Jadi gini Mams, pendarahan pada awal kehamilan adalah pendarahan yang terjadi sejak awal kehamilan sampai dengan usia kehamilan 20 minggu atau 5 bulan. Nah, pendarahan ini ada yang sifatnya normal dan ada juga yang tidak normal. Nah, untuk pendarahan yang normal ini ada dua, yaitu yang pertama pendarahan karena akibat penempelan embrio pada dinding rahim. Biasanya penempelan ini terjadi 7-14 hari setelah pembuahan. Nah, pendarahan pada implantasi embrio ini biasanya hanya berupa flek dan biasanya juga sebentar dan warnanya juga bervariasi antara merah muda sampai dengan coklat tua. Nah, yang kedua adalah pendarahan atau spotting setelah berhubungan. Nah, ini nih yang biasanya ditakutkan oleh para suami. Biasanya pada ibu hamil, mulut rahim atau serviks itu kan jadi lebih lunak sehingga lebih sensitif. Jadi kalau dipakai berhubungan, kadang-kadang suka timbul darah atau flek. Nah, ini juga biasanya hanya berupa flek dan tidak lama. Kalau ada seperti ini sih cukup dengan istirahat serta tunda kembali untuk berhubungan sampai kondisi normal. Tapi apabila terjadi perdarahan yang lebih banyak, jangan lupa ya konsultasikan ke dokter. Kemudian pendarahan yang tidak normal. Pendarahan tidak normal penyebabnya apa saja sih dok? Jadi penyebab pendarahan tidak normal itu bermacam-macam. Satu, kelainan kromosom atau yang lebih kita kenal dengan kelainan gen. Dan ini merupakan penyebab paling banyak. Kemudian yang kedua yaitu kelainan bentuk rahim. Biasanya pada wanita-wanita yang rahimnya tidak semestinya, ini sangat beresiko untuk terjadinya keguguran atau pendarahan yang tidak normal. Kemudian karena infeksi ini banyak sebetulnya penyebabnya, tapi yang paling sering yaitu chlamydia dan toxoplasma. Dan yang paling menjadi banyak pembicaraan ibu-ibu hamil itu toxoplasma, karena toxoplasma ini sering menyebabkan terjadinya keguguran berulang. Kemudian penyakit kronis. Nah, penyakit kronis ini biasanya terjadi karena lupus, kemudian hipertensi, kemudian penyakit gondok, kemudian juga ada penyakit yang namanya penyakit gula atau yang biasa disebut diabetes. Kemudian yang terakhir biasanya terjadi karena kekentalan darah. Nah, kekentalan darah ini dapat mengganggu proses penempelan embrio di dalam rahim serta mengganggu suplai darah ke plasenta. Nah, pendarahan yang tidak normal ini macamnya apa saja sih dok? Macamnya banyak. Yang pertama abortus. Apa sih abortus itu? Jadi abortus adalah berakhirnya kehamilan pada usia kurang dari atau sama dengan 20 minggu atau 5 bulan. Nah, abortus ini macamnya banyak ya. Yang pertama ada namanya abortus iminen atau yang biasa Mams kenal dengan ancaman keguguran. Pada kondisi ini, kehamilan masih bisa dipantau dan dipertahankan, sehingga biasanya dokter akan memberikan penguat kehamilan. Yang kedua yaitu keguguran yang sedang berlangsung, atau yang biasa kita sebut dengan abortus insipient. Pada kondisi ini, kehamilan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga terapinya adalah mengeluarkan sisa jaringan yang ada di dalam, sehingga perlu penanganan kuretase. Kemudian keguguran yang sudah terjadi, tapi masih ada sebagian jaringan yang tertinggal di dalam rahim. Biasanya ini kita sebut dengan abortus incomplete. Pada kasus ini, Mams harus segera mendapatkan penanganan. Penanganannya apa? Penanganannya yaitu dengan dilakukan tindakan kuret di rumah sakit. Kemudian yang terakhir yaitu abortus komplit. Artinya adalah keguguran yang sudah terjadi dan sudah tidak ada sisa jaringan di dalam rahim. Sehingga penanganannya adalah cukup dengan dipantau
dan pemberian obat supaya tidak terjadi pendarahan. Oh ya Mams, ada juga nih keguguran yang sudah berlangsung cukup lama tapi tidak keluar-keluar dan biasanya berlangsung sudah ada 2 bulan atau 8 minggu. Namanya misabortion. Pada misabortion ini tetap penanganannya adalah dengan kuret di rumah sakit. Kemudian ada juga nih namanya kehamilan kosong atau kehamilan tidak berkembang, yaitu suatu kondisi di mana kantung kehamilan tidak terisi oleh calon janin. Jadi dari pemeriksaan ultrasonografi didapatkan kantung kehamilannya sudah mencapai 2,5 cm atau 3 cm, tapi dokter tidak mendapatkan adanya calon janin. Sehingga pada kondisi ini dokter akan mengatakan kehamilannya tidak berkembang atau kehamilan kosong. Sehingga penanganannya pun juga harus dilakukan tindakan kuret di rumah sakit. Kehamilan di luar kandungan atau yang kita sebut dengan kehamilan ektopik, yaitu suatu kondisi di mana kantung kehamilan berada di luar rahim dan gejalanya biasanya ini tidak khas karena baru ketahuan biasanya setelah mams mengalami perburukan kondisi. Jadi jika mams mengalami keluhan seperti flek, kemudian diikuti dengan kram perut, kemudian diikuti dengan rasa lemas, dan dari pemeriksaan dokter ini didapatkan tidak terdapat kantung kehamilan dalam rahim, maka patut dicurigai ke arah kehamilan di luar kandungan. Dan mams harus segera ke unit gawat darurat atau ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Biasanya kehamilan luar kandungan ini akan berakhir dengan tindakan pembedahan. Yang terakhir, kehamilan anggur yang biasa kita kenal dengan mola hidatidosa. Pada kondisi ini, kehamilan bukan berisi janin, akan tetapi berisi jaringan seperti buah anggur atau buah delima. Pada kasus keguguran, biasanya akan keluar buih-buih seperti buah delima atau buah anggur dari jalan lahir. Gejalanya bisa berupa flek sampai dengan pendarahan hebat, diikuti dengan kram perut, dan biasanya ukuran rahim mams lebih besar dari umur kehamilan sebelumnya. Jika didapati kasus ini, maka mams harus segera ke rumah sakit atau ke unit gawat darurat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penanganannya adalah dengan kuretase. Itu tadi semua pembahasan mengenai pendarahan pada kehamilan muda ya Mams. Apabila menemui semua kasus di atas, jangan lupa untuk segera ke dokter atau segera ke rumah sakit. Jika Mams ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum.